Oke, selamat malam Sinta dan Nara. Kita untuk chat firman Tuhan kali ini. Chat firman Tuhan secara sederhana melalui fasilitas Zoom. Mudah-mudahan boleh menjadi sarana yang baik bagi kita semua. Eh, kita bertumbuh dalam iman dan membangun kehidupan kita yang benar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali. Tuhan Yesus, terima kasih. Eh, Malam ini kami akan belajar firman Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami penyertaan-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami gunakan untuk belajar firman Tuhan, fasilitas yang ada, baik HP, laptop, atau WiFi, berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Kak Sinta nggak ngasih ucapan selamat ke Nara, sudah lulus, dinyatakan lulus tanggal 10 kemarin. Selamat Nara. Terus Kasih. besok apa kelulusannya, wisudanya sudah, sudah remaja, sudah SMP. Oke, Pak, malam ini kita belajar firman Tuhan. Untuk yang hukum Tauratnya kita berhenti sebentar. Saya merasa ada sesuatu yang lebih penting. Nanti setelah ini baru kita lanjutkan yang hukum Taurat kurang 3 kali atau 4 kali. Kelihatan ini Kak Sinta? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Eh, untuk pertemuan kali ini kita belajar sharingnya yaitu mengatur waktu, sesuatu yang kita anak-anak muda, kalian yang masih remaja, perlu untuk memiliki hal ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita jadi lebih baik dan berhasil di masa-masa mendatang. Sebagai dasar firman Tuhannya, saya ambil dari Efesus 5, ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di firman Tuhan sekali lagi dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana tentang mengatur waktu? Firman Tuhan sudah mengajarkan untuk kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Kita diminta untuk mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Hal ini berkaitan dengan manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa? Mengelola waktu yang disediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama. Apa kita ini seperti orang bebal? Orang bebal itu orang yang tidak mau tahu. Pokoknya semaunya sendiri. Itu bebal, dikasih tahu masih keras. Atau seperti orang arif. Orang arif itu dia bisa diarahkan. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Semua kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kekurangan. Kadang-kadang orang itu saking sibuknya bekerja masih merasa, aduh, waktuku masih kurang, masih ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Atau ada orang yang merasa eh, mungkin karena males-malesan berkelebihan waktu. Wah, kok lama ya rasanya ya, kok lama. Kapan sih apa sore hari itu kapan? Atau ketika malam kapan pagi hari dan sebagainya. Sebenarnya kita diberi waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Selama kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tepat, dan maksimal, semuanya teratur dengan baik, tersedia dengan baik. Bahkan tidur pun sudah dijatah 8 jam kalau malam. Kemudian beraktivitas di sekolah atau di tempat kerja. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita lebih banyak aktivitas di luar daripada di rumah. Yang bekerja sekian jam, yang sekolah juga sekian jam, sampai rumah sudah capek, sampai tidur. Pergunakan waktu yang ada dengan seksama, atau seksama itu apa? Teliti. Jangan seperti orang bebal, yaitu sembarangan, semaunya sendiri, dan tidak teratur. Tidak teratur apa sih? Pokoknya
yang ngerjakan apapun ya, kalau bisa, kalau enggak ya enggak dikerjakan dan sebagainya. Tapi bersikaplah seperti orang arif, menggunakan waktu sesuai kebutuhan, selesai dengan tepat, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, terselesaikan dengan tepat. Kalau waktunya mengerjakan sesuatu ya dikerjakan, sehingga semuanya bisa tertata dengan. Oke, pembelajarannya berikutnya yaitu mengatur waktu bagaimana? Sederhana saja, yaitu untuk kita mengatur waktu, bangun pagi dengan teratur, sesuatu yang dasar bagi anak-anak Tuhan. Tak tolong Kak Sinta, Markus 1 ayat 35. Markus pasal 1. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita, yaitu apa? Dia bangun pagi-pagi, bukan cuma pagi, tapi pagi-pagi benar. Di Alkitab terjemahan yang lain dituliskan waktu hari masih subuh. Justru kan dikatakan waktu hari masih gelap. Jam berapa di sekitar kita masih gelap? Jadi jam 3, jam 4, atau jam 5, kadang-kadang jam 5 sudah terang. Dia bangun pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa lebih dulu sebelum memulai aktivitasnya. Perhatikan ketika kita bisa bangun lebih pagi dan lebih awal, kita akan bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan teratur. Misalkan harus berangkat eh, masuknya misalkan jam 7, jam setengah 5 sudah bangun, berdoa lebih dulu, kalau sempat ya baca firman Tuhan. Setelah itu baru menyiapkan yang lain tanpa terburu-buru. Kalau lebih siang lagi, apa masuk kerjanya atau masuk aktivitasnya, ya tetap lebih pagi supaya apa? Tidak terburu. Kalau seseorang bisa bangun lebih pagi, dia tidak akan terlambat berangkat sekolah atau bekerja. Dia akan bisa mengatur dan mengelola waktu yang ada. Tuhan Yesus kan setelah bangun pagi, dia berdoa baru pergi keluar, baru apa mengerjakan banyak aktivitas yang lain. Setelah doa pagi, mungkin ada tugas yang belum diselesaikan, bisa dikoreksi atau diselesaikan, dilihat lagi. Oh, ternyata masih, oh ternyata saya masih habis menyiapkan. Mungkin juga bisa menyiapkan yang lain lebih awal, cuci piring, setrika, menyiapkan bekal, atau menyiapkan tugas sekolah atau pekerjaan dan sebagainya. Bayangkan, bandingkan kalau misalkan masuknya jam 7, terus bangunnya itu jam 6. Banyak anak-anak sekolah itu saya temui masuk jam 7, bangunnya jam 6. Kita terburu-buru, sampai ke sekolah terburu. Kadang-kadang juga terlambat, harus mengejar waktu. Nah, itu akhirnya artinya kan tidak bisa mengerjakan semua dengan. Saya memberi contoh, eh, satu kali saya antri nomor loket BPJS di rumah sakit. Waktu itu Nara sedang sakit, itu tahun 2017, 5 tahun Nara. Waktu di rumah sakit saya diberitahu sama perawatnya, kalau mau urusan BPJS, Bapak lebih baik antri jam setengah 4. Antri sebelum jam 4 pagi. Sebelum jam 4 pagi. Ada nanti dapat nomor antrian untuk ke loket BPJS-nya. Saya berpikir, ya sudahlah, saya tak datang setengah 4. Setengah 4 pasti belum banyak orang. Dugaan saya salah. Ketika saya antri, saya sudah mencapai nomor 106, 106. Berarti orang-orang yang lain jam 3 sudah antri. Saya sudah ketinggalan banyak nomor, bisa masih dapat nomor. Kalau saya males-malesan, wis nanti jam 4 atau jam 5 sudah habis. Loket itu apa nomor antrian kupon dibagikan kupon itu sudah habis sebelum jam 4. Tapi ada juga orang yang meremehkan. Dia sudah dikasih tahu, tapi dia tidak mau bangun pagi. Dia beranggapan, kantor loketnya BPJS kan bukanya jam 8. Antri jam 9 masih bisa. Ternyata hasilnya apa? Ketika dia antri, nomor antrian sudah 500.
Dia datang jam 9, jam 12 baru dilayani. Sementara saya jam 8 sudah beres, sudah selesai semua, sudah dilayani urusan BPJS. Ketika kita bisa bangun pagi-pagi, kita akan memenangkan segala sesuatu. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan tidak terburu. Sebagian besar dari kita aktivitasnya saat pagi hari. Tentu tidak ada salahnya untuk bangun lebih awal. Saya yakin baik Nara maupun Sinta aktivitasnya tentu pagi. Jadi bangun lebih pagi. Kecuali kalau ada yang bekerja mulai siang sampai malam. Atau kerjanya malam seperti satpam atau sopir. Tapi kan kalian bukan itu. Sampai rumah pagi hari, mereka juga tidur. Jadi eh, belajar untuk bangun pagi-pagi. Oh ini yang ini salah. Nah, bisa sampai yang di sini. Jam berapa kamu biasanya bangun? Berani kamu mencoba untuk membiasakan diri bangun lebih pagi dari biasa? Nara berani mencoba untuk membiasakan bangun sendiri lebih pagi? Berani? Kadang-kadang ada alarm pun juga masih dilewati. Belajar bangun pagi. Berdoa dulu, terus bisa menyiapkan segala sesuatunya. Oh, apa yang harus saya lakukan kalau pagi? Jangan keburu main HP. Kak Sinta, berani kamu mencoba untuk membiasakan bangun lebih pagi dari biasanya? Iya, Pak. Coba. Masih mending kalau masuk kerjanya Sinta sekarang jam 9. Coba kalau misalkan di kantor-kantor seperti sekolah, jam 7 sudah harus masuk. Harus bersaing dengan banyak orang yang di jalanan. Kalau kita terlambat untuk aktivitas, terlambat bangun, ya tentu kita akan ketinggalan, datang ya telat. Saya ketika bekerja di Kutisari, jam 5.15 itu paling lambat saya sudah harus berangkat. Karena di Gunung Sari itu biasanya macet. Oke, yang pertama mengelola waktu itu apa? Dengan cara apa? Bangun pagi dengan teratur. Ini yang hal utama yang dasar yang harus kita miliki. Anak-anak Tuhan pun harus bangun pagi dengan teratur. Jangan kalah dengan orang-orang dari agama lain. Bangun pagi, sembahyang subuh, dan sebagainya. Walaupun mereka belum tentu menerima keselamatan, tapi mereka sudah memiliki disiplin yang baik. Yang kedua, bagaimana mengolah waktu. Jangan suka menunda pekerjaan. Mara coba baca Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Iya, ini sudah pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Saya ulangi sedikit, tangan yang lamban. Itu artinya apa? Orang yang suka menunda pekerjaan. Oh, nanti saja, nanti saja. Ketika kita suka menunda pekerjaan, dikatakan kita akan menjadi miskin. Kata miskin mengandung arti tidak punya uang yang lebih dan juga tidak berprestasi dengan maksimal. Miskin, jadi tidak punya uang atau juga tidak berprestasi. Kalau kita suka menunda-nunda, harusnya bisa diselesaikan. Ternyata nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Coba kalau kita dipercaya mengerjakan sesuatu yang harus selesai 2 hari atau besoknya selesai. Kalau kita tidak siap, ya itu tidak jadi apa. Jadi jangan menunda pekerjaan. Firman Tuhan juga memberi peringatan pada orang yang menunda. Coba Sinta, Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Amsal 6 Ayat ayat 9 sampai 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, ini kalau orang males banget.
Dia gambarkan bahwa dia akan menjadi orang yang miskin, nah, jelas. Tidur lagi sebentar, alarm bunyi nanti dulu. Nah, dulu kan masih belum ada alarm, tapi sudah diperingatkan sama firman Tuhan, masih mengantuk sebentar lagi, melipat tangan. Nah, kalau kita males, maka firman Tuhan berkata, kemiskinan datang seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Waktu yang bisa kita manfaatkan untuk dapatkan rezeki lebih baik, akhirnya semua hilang. Orang dunia bilang bahwa waktu adalah uang. Artinya apa? Kalau kita bisa manfaatkan waktu dengan baik, akan menjadi rezeki atau uang. Digambarkan bahwa jadi miskin dan hidup kekurangan. Saya sendiri juga begitu. Saya seringkali masih menunda-nunda, tapi saya usahakan jam 3, paling lambat jam 4. Jam 4 itu sudah terlalu kesiangan buat saya. Itu saya bisa bangun pagi jam 3, setengah 3 atau jam 3, bikin renungan dan sebagainya. Sudah selesai dengan baik. Dan jam setengah 5 sudah disebarkan. Jam 5 orang sudah. Itu setiap hari yang saya lakukan. Setelah itu ya saya bebas. Mungkin mau tidur lagi dan sebagainya. Tapi ketika saya mengerjakan lebih pagi, orang bisa mendengar renungan firman Tuhan sebelum mereka aktivitas, sebelum mereka berangkat kerja. Kalian pun juga saya kirim renungan pagi-pagi sebelum aktivitas. Kalau saya kirimnya siang, orang sudah mulai males. Yang saya kerjakan setiap pagi. Jadi kalau tanya kerjaan saya apa? Ya itu, menyampaikan mereka. Dan karena saya rajin mengerjakan dengan sebaik mungkin, ya Tuhan memberkati saya sampai. Jadi jangan menunda-nunda bangun, jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini saya buat ilustrasi juga di sini. Orang-orang Chinese, kalau kalian tahu orang-orang Chinese, ya, orang Cina itu mereka bisa berhasil dalam usahanya. Kebanyakan kan yang berhasil orang Chinese dibanding orang Jawa atau orang Batak atau orang Sunda atau orang manapun. Orang Chinese lebih banyak berhasil. Mengapa? Karena mereka mau bangun pagi untuk menjalankan usaha. Orang Jawa kadang masih malas, nanti cacian. Tapi orang Chinese, mereka bangun pagi-pagi sudah di pasar untuk pulaan, untuk belanja, pasar, dan menjalankan usahanya. Di pasar, di toko, di rumah mereka, pakai pakaian yang jelek-jelek, mereka bangun pagi. Akhirnya jadi rezeki yang. Mereka itu memiliki kebiasaan untuk tidak mudah bekerja dan tidak menunda bangun dan kerjakan sebaik. Kerjakan apapun yang diberikan bagi kita tanpa banyak penundaan. Misalkan ada PR, oh ini harus dikumpulkan minggu depan. Tidak, saya dulu seringkali dapat tugas dikumpulkan minggu depan. Pagi dapat tugas, pulang dari sekolah langsung saya kerjakan. Tidak nunggu minggu depan atau beberapa hari nanti lupa. Langsung kita kerjakan. Tugas apapun juga, selesaikan. Saya sudah kerjakan. Kalau sesuatu bisa kita kerjakan saat ini, jangan sampai menunda di waktu yang lain. Kalau kita mudah lupa, biasanya kita mudah lupa. Kenapa? Banyak pekerjaan atau tugas lain yang tugas yang satu nggak dikerjakan, tugas yang berikut-berikutnya akhirnya eh, juga tidak dikerjakan lagi karena masih selagi masih muda jangan biasakan untuk menunda pekerjaan. Nah ini saya punya pengalaman menunda pekerjaan atau menunda sesuatu. Akhirnya jadi kerugian buat saya. Beberapa tahun yang lalu ada yayasan pelayanan yang mendukung saya tahun 2009 atau 2006. Sudah lama sekali. 2006 ada yayasan yang mendukung pelayanan saya. Saya dikasih uang setiap bulan 150.000. Tapi syaratnya setiap eh, bulan sekali. Biasanya saya hari Senin, Senin minggu pertama. Saya datang ke yayasan itu, saya tulis ucapan terima kasih untuk berkat yang dikasih. Dan surat saya kasihkan, saya dapat uang 150. Beberapa kali seperti itu. Satu kali saya berpikir, ngapain juga datang ke situ setiap bulan. Yes. Lebih baik ini aja lah. Saya nggak datang dulu berapa bulan, nanti baru saya datang, saya tulis surat, saya dapat uang kan uangnya lumayan. 150.000 kali 6, kan 900.000. Saya menunda, nggak mau ambil uang itu, males. Akhirnya, satu kali saya datang,
saya dimarahi sama eh, orang yang ada di yayasan, pemimpin saya. Karena saya tidak pernah mengambil yang jatah saya. Akibatnya uang itu tidak saya dapatkan, saya cuma dapat satu saja, 150.000. Padahal harusnya saya dapat 6 kali. Itu karena saya menunda. Karena setelah itu saya tidak dapat lagi. Saya dicoret dari daftar orang yang dapat. Karena saya menunda, saya kehilangan rezeki saya. Pernahkah kamu menunda untuk menyelesaikan tugas? Bagaimana rasanya ketika harus menyelesaikannya tapi terlambat? Nara, pernah kamu menunda untuk mengerjakan tugas? Bagaimana rasanya pas mengerjakannya tapi terlambat? Jadi terburu-buru. Iya, jadi tergurung. Kak Sinta, pernah mengalami menunda untuk menyelesaikan tugas? Mungkin di pekerjaan Pernah, Pak. atau terus gimana rasanya? Panik, Pak. Panik, ya. Harus diselesaikan. Kalau secepatnya, waduh kurang sedikit. Kadang-kadang kalau anak sekolah itu curang, eh, ketika masuk, lupa ada PR, minta temannya jawaban dari teman. Atau yang bekerja juga begitu. Jadi sekarang jangan memiliki kebiasaan untuk kita kerjakan secepatnya. Apapun dan kapanpun harus dikumpulkan atau diselesaikan, kita kerjakan lebih awal. Supaya apa? Jaga nih kalau tugas kita nggak selalu sempurna, pasti ada salah. Oh, kita koreksi lagi, saya berbaik. Berikutnya yang terakhir, yang pertama mengelola waktu itu apa? Bangun pagi. Wah, jangan menunda kerjaan. Yang ketiga, kerjakan yang gampang, Bu. Kerjakan sederhana atau sebisanya. Nara dibaca Lukas 16 ayat 10. Ya, baca. Nara. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, cara untuk mengelola waktu, mengatur dengan baik, kerjakan hal yang kecil, yang sederhana, yang gampang dulu. Itu yang kita kerjakan. Nanti yang lain yang sulit, kita akan bisa menyelesaikan sendiri. Karena yang gampang-gampang sudah kita selesaikan. Nanti yang lain, oh iya, ternyata begini. Sebab yang kecil sudah kita selesaikan. Atau tinggal yang sulit-sulit, ya mungkin nanti bisa minta tolong orang lain atau apa karena masih ada waktu. Misalkan kalau orang sekolah ada 10 tugas, dipilih-pilih, oh yang gampang nomor 1, nomor 3, nomor 6. Tidak apa-apa. Oh, yang sisanya, nanti kita akan menemukan sendiri. Oh ini gampang. Jadi kerjakan yang gampang. Misalkan di rumah, apa yang bisa kita kerjakan? Mungkin nyapu dulu, atau mungkin cuci piring. Contohnya kalau di ulangan, kerjakan yang soal yang kita anggap gampang. Meskipun tidak urut nomor. Yang penting kita sudah mencoba untuk yang nomor-nomor yang lain yang sulit. Biasanya orang itu berkutat pada urutan soal, padahal itu menghabiskan waktu. Nomor satu, bisa dikerjakan. Dua kesulitan, wah itu terus yang dipikir. Ya kan sekian menit. Demikian juga kalau dipercayakan tugas bagi kita. Kerjakan yang kita anggap bisa supaya tidak menumpuk dan tertunda terlalu. Ketika kita bisa mengerjakan yang kecil dan sederhana, kita akan dipercaya untuk hal tugas yang lebih besar. Karena apa? Oh, kita sudah bisa menyelesaikan yang kecil-kecil, yang sederhana. Tuhan pun akan mempercayakan tugas yang lebih besar lagi. Nah, ini ada contoh. Daud mengembalakan domba yang jumlahnya sedikit dengan penuh kesetiaan. Berapa jumlah dombanya, Daud? Berapa, Kak Sinta? Tahu berapa jumlah dombanya, Daud? Nah, coba dibuka. 1 Samuel 17 ayat 28. Saya sering menyampaikan ini. Kita lihat lagi. 1 Samuel 17 ayat. Silakan, Kak Sinta.
Kan tahu berapa domba. Daud kan dikenal gembala domba. Berapa jumlahnya? Silakan kasih kita baca. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ya, jadi Daud dimarahi sama kakak-kakaknya. Kamu ini cuma pengen lihat perang aja, cuma lihat pertempuran. Padahal kamu punya tugas mengembalakan domba. Dombamu jumlahnya berapa tadi coba? Berapa? 23, Pak. Tuh, bukan 23. Hah? 23. Maksudnya 2 atau 3. Oh, Tidak, bukan 23. Bukan angka 23, tapi oh iya. 2, 2 atau 3 ekor saja. Ya, artinya paling banyak 3. Domba yang dikembalakan oleh Daud cuma sedikit, karena dia masih muda. Jumlah dombanya Daud yang dikembalakan adalah cuma sekian aja. Tapi dia kerjakan dengan setia. Pada akhirnya, Tuhan mempercayakan padanya dalam tanda kutip domba dalam jumlah yang besar. Apa domba itu? Bangsa Israel yang jumlahnya ribuan atau ratusan. Karena dia setia mengembalakan domba yang kecil, Tuhan mempercayakan dia untuk jadi pemimpin atas orang-orang yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu. Yaitu bangsa Israel. Dia menjadi raja atas mereka. Dia setia dalam hal yang kecil. Tuhan akan percayakan pada kita hal-hal yang lebih besar lagi, lebih besar lagi dari yang ada pada kita. Pernahkah kamu mengerjakan hal yang lebih kecil dulu yang kamu anggap bisa? Nara pernah mencoba mengerjakan yang lebih kecil dulu yang gampang, yang kamu anggap bisa? Apa itu contoh? Waktu ngerjain Jangan apa? Ulangan, ulangan mungkin. jangan yang. Kak Cinta pernah mengerjakan sesuatu yang menurutnya lebih yang kecil yang sederhana. Kamu anggap bisa. Apa? Mungkin pekerjaan rumah, Pak, yang gampang dulu nyapu dulu. Ya, Hmm. kalau kalau Kak Cinta setia, nyapu-nyapu dan sebagainya. Nanti Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar dari yang saat ini. Ditekuni, tapi kalau nyapu-nyapu aja males ya, Tuhan nggak akan percayakan. Apa yang kecil aja tidak dikerjakan. Saya pun juga demikian. Saya tekuni segala sesuatu yang kecil, yang sederhana. Saya dulu punya anak-anak yang saya bina, 1 orang, 2 orang, sebagainya. Sekarang dipercaya sudah banyak ratusan orang. Sehingga orang mulai percaya dengan saya. Oh, itu Pak Oki. Oke, ini adalah mengelola waktu yang pertama, bangun pagi dengan terang. Pasti mengelola waktu itu bangun lebih awal. Dua, jangan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, kerjakan yang sederhana atau sebisanya. Jangan sok kerjakan yang sulit-sulit, yang gampang-gampang. Jangan nggak, yang sulit nggak bisa, ya nggak apa-apa, yang gampang dulu. Setidaknya ada poin yang bisa kita selesaikan. Nah, sekarang sharingnya. Apakah selama ini kalian termasuk orang yang sulit untuk bangun pagi? Apa yang menyebabkan kalian sulit untuk bangun pagi? Oke, dari saya dulu, eh, saya dulu termasuk orang yang sulit untuk bangun pagi. Mengapa? Karena eh, tidurnya terlalu malam. Ya, suka main HP dan sebagainya. Merasa harus nanti saja, nanti saja. Akhirnya seringkali saya kalau bekerja pun datanya terlambat karena saya bangunnya sudah kesiangan, mandi terburu-buru, menyiapkan segala sesuatunya buru-buru. Apalagi waktu itu masih Nara belum tinggal di sini sama-sama. Saya masih menyiapkan semuanya sendiri.
Saya merasa, oh nanti saja bangunnya, nanti saja. Sudah jam 4, nanti saja setengah 5. Setengah 5, oh nanti aja jam 5. Akhirnya, sudah nanti terlambat jam 5 mulai mandi, mulai menyiapkan, buru-buru berangkat. Ya, bukan akhirnya saya mulai jadi orang tidak mempersiapkan diri. Yang menyebabkan saya susah bangun pagi karena saya suka tidur malam, main-main HP dan sebagainya, menunda-nunda pekerjaan dan seterusnya. Sejak itu jadi pelajaran yang baik bagi saya. Kalau Nara, apakah Nara termasuk yang susah untuk bangun pagi? Nah, kenapa itu? Tidurnya terlalu malam sama malas bangun. Nah, tidur terlalu malam sama malam sekali. Berikutnya diperbaiki ya, sudah besar, baru ulang tahun. Jadi, ketika pagi loh, apa yang harus dikerjakan? Ya banyak hal-hal yang kecil-kecil. Kak Sinta, apakah termasuk yang susah bangun pagi? Mengapa? Iya, Pak. Apa tidurnya kemalaman? Pertama-pertama tidurnya kemalaman, Pak. Tapi sekarang jadinya kebiasaan, jadi susah bangun paginya. Nah, harus dilatih ya, lebih baik lagi. Memang tidak mudah, tapi satu kali kita akan merasa, oh iya, perlu harus berbagi sehingga semua bisa terselesaikan. Gitu. Jangan jadi kebiasaan. Bisa kita jadi anak-anak Tuhan yang tertib, teratur, yang maksimal. Oke, itu yang jadi pembelajaran untuk kali ini. Kak Cinta bisa tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bisa menjalankan komsel pada hari ini ya Bapak. Kiranya Bapak, Engkau yang berkati kami semua juga Tuhan. Berkati Pak Ogi juga yang telah menyampaikan pembelajaran hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nara dan Cinta. Terima kasih Pak.